Seperti apa Pak Ade melihat pemuda Banten dan peluang-peluangnya ke depan Pak Ade? Iya, buat teman-teman di masa produktif, masa depan itu sangat luas ke depan. Artinya kesempatan itu banyak. Ya. Namun kesempatan itu hanya bagi mereka yang mempersiapkan diri. Hari ini 24 Maret 2022 saya datang ke Sekretariat Karang Taruna Provinsi Banten untuk memenuhi undangan podcast ya bersama Pak Gatot. Kita mau masuk ke dalam. Ini adalah Sekretariat Pusat Karang Taruna. Ya, ini letaknya ada di samping di dalam kompleks Masjid Baitus Salam ya. Nah, ini Karpot. Ini Karpot, Karang Taruna Podcast. Kita masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kesetiakawanan sosial. Sahabat-sahabat Karang Taruna, jumpa lagi dengan saya Gatot TNS. Di mana lagi kalau bukan di Karpot, Karang Taruna Podcast. Karang Taruna Podcast adalah sebuah acara yang dipersembahkan oleh pengurus Karang Taruna Provinsi Banten yang menghadirkan diskusi seputar pengembangan Karang Taruna, permasalahan sosial dan pemberdayaan generasi muda. Sahabat-sahabat, narasumber kita pada sore hari ini tentu istimewa pastinya. Kita coba sapa langsung saja Bapak Ade Julius Rizky. Selamat sore Pak Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. datang di Karang Taruna Provinsi Banten Pak Terima Ade. kasih sambutannya. Sehat ya Pak Ade ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sahabat-sahabat, sedikit mungkin saya beri gambaran kepada sahabat-sahabat Karang Taruna semua. Pak Ade Julius Rizky TLI ini adalah seorang, kalau kita kebanyakan menyebutnya sebagai motivator, tapi beliau mungkin lebih senang jika disebut sebagai brand management trainer gitu ya. Lebih jauh tentang Pak Ade nanti kita bahas tentunya. Namun sebelum kita diskusi lebih lanjut dengan Pak Ade, saya tidak bosan-bosan mengingatkan kepada sahabat-sahabat Karang Taruna untuk like, komen, dan subscribe channel Karang Taruna Provinsi Banten, karena di channel ini mudah-mudahan kita akan mendapatkan diskusi-diskusi dengan narasumber-narasumber yang tentunya akan memotivasi dan tentu menginspirasi kita semua. Baik Pak Ade, Ya. kami atas nama pengurus Karang Taruna sebelumnya mengucapkan terima kasih nih Pak Ade, sebuah kehormatan ya tentu bagi Karang Taruna Provinsi Banten bisa mengundang, kemudian juga undangan kami bisa dipenuhi oleh Pak Ade di tengah kesibukannya yang luar biasa gitu Pak Ade ini. Sama-sama. Terima kasih juga atas atensinya. Baik. Sahabat Karang Taruna, Pak Ade ini adalah International Mind and Brain Management Trainer. Beliau ini salah satunya adalah pemegang lisensi dari Think Busan License Instructor. Dan yang menurut saya lebih spesial lagi, Pak Ade ini hanya 1 dari 5 orang di Indonesia yang memegang lisensi Think Busan License Instructor. Begitu lebih kurang ya Pak Ade ya? Iya betul. Oke, luar biasa. Jadi saat ini kita semua sedang diskusi dengan 1 dari 5 orang loh yang ada di Indonesia, sahabat-sahabat Karang Taruna, dan tentu mudah-mudahan ini kita tunggu sekali ya isi diskusi kita. Pak Ade, Ya. kita tahu bersama, saya juga sempat coba cari tahu, jadi The Busan World Organization UK, jadi mungkin saya menambahkan teman-teman, Think Busan License Instructor itu sebuah produk edukasi mungkin begitu ya Pak Ade ya, yang ditemukan oleh pakar pengembangan otak dunia Mr. Tony Buzan, Iya, betul ya, betul. dari The Busan World Organization UK atau Inggris. Nah,
Kalau kita boleh nanya, gimana Pak Ade bisa jadi pemegang lisensi dari Think Buzon ini Pak Ade, awal-awalnya nih Pak Ade? Silakan. Terima kasih. Jadi perjalanannya cukup panjang sebenarnya, iya. Ya, okay. Jadi latar belakang saya adalah guru, ya tahun 2000. Saya mulai mengajar pada tahun 97, 98. Sudah bekerja juga, namun ternyata mengajar itu adalah pekerjaan atau profesi yang terus saya geluti sampai saya bekerja. Nah, ada satu momen di mana saya diminta untuk menjadi salah satu trainer di Indonesia oleh Pak Sutanto Windura waktu itu. Beliau adalah direktur dari The Busan Busan Center Indonesia. Jadi setelah itu saya megang satu center di daerah Gading Serpong dan membuka pelatihan tentang manajemen otak, ya. Jadi awal saya ketertarikan dengan dunia pengembangan dengan teknologi pikiran dan pengembangan manusia itu adalah karena anak saya yang pertama itu memiliki kebutuhan khusus dalam belajar. Itu awalnya. Awalnya awalnya. Karena jadi anak pertama. ABK ya Pak ya, anak berkebutuhan khusus ya. Ketika awalnya kami tidak melihat dia punya kebutuhan khusus secara kelihatan itu tidak. Ketika umur 3 tahun, 4 tahun terindikasikan bicaranya lambat. Untuk bicara 1-2 kata itu sulit sekali. Kemudian menulisnya tidak bisa. Sampai kemudian TK-nya dia nggak naik. Kami relakan TK-nya dia tidak naik, jadi SD-nya ditahan. Karena memang belum bisa koordinasi untuk motorik halusnya itu lambat. Itu awalnya. Nah, di situ sebenarnya beban. Waktu itu saya guru TK. Saya mengajar TK di TK Internasional. Istri saya juga guru TK di TK Internasional juga. Anak kami yang pertama laki-laki tidak bisa berbicara, sulit, dan tidak bisa menulis. Mewarnai aja kemana-mana. Jadi tidak bisa mengkoordinir tangannya dengan baik. Frustasi rasanya. Dan sampai kemudian ada satu orang tua yang mengatakan, "Dek, kamu setuju nggak bahwa semua yang bergulir semesta terjadi karena izin Allah?" Saya bilang saya setuju. Dan semua penciptaan karena Allah punya tujuan di dalamnya. Saya bilang saya setuju. Dan dia mengatakan begitu juga penciptaan anak kamu. Tugas kamu orang tua cari tahu di mana potensinya. Ucapan itu membekas dan membuat asumsi dan ekspektasi saya berubah terhadap anak ini. Akhirnya kami mulai intervensi. Intervensi dalam arti bahwa dia ke terapis. Diobservasi anak ini bisa diapakan nih? Bisa nggak kita terapi dia? Bisa. Namun ternyata biayanya tinggi. Kami lakukan berapa kali, sampai berapa lama? Ini bisa bertahun-tahun Pak. Aduh mati sudah ini. Karena gaji guru kami dikumpulkan untuk biaya terapi dia aja masih nggak cukup. Iya, nggak cukup. Prioritas hidup kami masih makan dan untuk transportasi pulang pergi. Rumah tangga baru kami tinggal masih dipetakan. Ya mandi di situ, makan di situ, tidur di situ, ya kan. Anak kami terapi. Prioritas kami belum itu. Akhirnya saya cari tahu di mana saya bisa menterapi dia setiap hari. Saya cari tahu caranya. Asumsi ini yang membuat saya menjadi mencari-cari sebenarnya. Ya akhirnya bertemu dengan banyak kemudahan-kemudahan. Allah pertemukan dengan orang-orang yang hebat, ya, dan memang saya nggak malu untuk minta ilmu. Mencari ilmunya saya nggak malu. Saya tanya kepada siapa aja. Ada bahkan sampai ke luar negeri pun saya datangin. Saya ke Singapura, saya ke Thailand, gembel-gembel di sana, ya itu saya datangi ya, supaya bisa mempercepat akselerasi anak ini. Dan alhamdulillah bisa dilakukan. Jadi anak ini hampir tidak boleh masuk SMP yang umum, namun kemudian dia bisa diterima. Dan sekarang sudah SMA, sudah kelas 12, dan sudah pandai bicara dengan 2 bahasa asing bahkan. Ya, dan bahkan alat terapi dia itu alat tiup dan jari buat tangan. Jadi dia karena ya inilah saya sebenarnya ingin menyampaikan juga biasanya kepada peserta pelatihan, mungkin di dalam hal ini konteks para anggota Karang Taruna, teman-teman Karang Taruna, bahwa segala kesulitan yang kita hadapi itu saya percaya sekali selalu ada jalan karena ada kemudahan di balik itu. Kesulitan yang saya hadapi dengan anak seperti ini ternyata saya sadari sekarang itu adalah cara Allah untuk memintarkan saya. Kalau saya tadi dipaksakan dengan kondisi tersebut, saya mungkin nggak belajar. Saya nggak akan mencari ilmunya, karena kemudahan sudah ada. Ibaratnya kalau pagi-pagi sudah disiapin semua kan kita nggak berusaha, begitu kan Pak? Betul. Nah akhirnya saya mulai banyak belajar tentang bagaimana buat anak ini sebenarnya, bukan untuk yang lain-lain. Tapi kemudian
manfaat buat orang, bantu Iya. orang, dipanggil ke sekolah, banyak berikan ada pelatihan buat guru, pelatihan buat siswa, ya pelatihan buat banyak, buat sekarang banyak di korporasi, gitu sebenarnya. Bahkan alat terapinya ini kan kalau anak nggak bisa nulis dia main piano. Kami nggak punya piano, apalagi grand piano, harganya mahal sekali bagi kami waktu itu. Tapi kami minta ke sekolah pinjem, boleh nggak? Boleh kata sekolah, saya berani, malu sudah nggak ada saya. Alat tiup yang dia pakai itu dari dia pakai klarinet, bahkan dengan klarinet inilah dia bisa keliling Eropa. Jadi sebenarnya itu alat terapi, bukan yang lain. Jadi dia karena harus pandai bicara. Karena memang harus diterapi, Nah, tapi dari alat itu kemudian alat dia itu bisa kemudian, berprestasi. Nah itu maksudnya. Jadi di balik kesulitan itu ada kemudahan yang bisa membuat jalan hidup bahkan. Ya cuma rahasianya hanya bisa dibuka oleh kita yang berusaha. Gitu. Kalau bicara saya menjadi satu di antara 5 orang tadi, memang betul. Secara hitung-hitungan tidak mungkin, karena sangat mahal untuk bisa sampai mendapatkan lisensi itu sangat mahal. Pasti. Bisa di atas 10.000 US dollar. Bagi kami itu nggak mungkin kalau hitung-hitungannya. Ya, namun Allah selalu kasih kemudahan. Banyak orang-orang baik juga yang mendukung saya. Seperti itu, Bapak. Luar biasa. Nah, satu di sesi-sesi awal pertama ini kita sudah bisa mendengar sahabat-sahabat Karang Taruna bahwa berangkat dari sesuatu yang tidak mengenakan, katakanlah seperti itu ya Pak Ade ya. Tapi ketika kita ikhlas menerima itu, kemudian menganggap bukan itu adalah akhir dunia dan selalu berupaya, jalan keluar dibuka, dan bukan hanya jalan keluar, peluang-peluang juga mungkin dari sana. Awal terbukanya begitu ya. Saya sempat dengar putra Pak Ade yang awalnya dulu memotivasi Bapak untuk mencari tahu tentang bagaimana terapi, justru sekarang malah menjadi siswa yang masuk kategori berprestasi di sekolahnya. Seperti itu ya Pak ya? Sempat memimpin organisasi siswa juga ya? Iya. Jadi kemampuan berbicara sudah baik, dan ketika dia kelas 4, ketika dikatakan kalau anak ini tidak ada perubahan, maka dia tidak bisa langsung ke sekolah umum, tidak bisa, harus ke sekolah khusus. Ya, karena dia memang sekolahnya di SMP-nya tuh harus sekolah SMP khusus gitu. Nah, namun ya udah, setelah dia bisa menulis, jadi ledakan otak ya, menulisnya bisa dibaca kelas 4, kemudian dipercepat dengan cara-cara belajar kayak teknik-teknik memori, teknik membaca gitu ya. Sebenarnya lebih pada itu. Sebenarnya bukan kepada untuk prestasi sih. Tapi setidaknya dia bisa belajar dengan baik, intinya itu aja. Ya alhamdulillah bisa sekarang. Keadaannya sekarang boleh dibilang tidak kalah juga ya dengan teman-temannya yang sempurna, katakanlah gitu ya, secara fisik. Udah oke kok, oke sekali, sudah tidak ada perubahan, maksudnya tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan, apalagi tadi sudah menguasai 2 bahasa, kan jarang-jarang sekali ini yang anak seusia itu yang bisa menguasai 2 bahasa itu ya Pak ya, gitu kan. Iya alhamdulillah. Oke Pak Ade. Kemudian maaf, aktivitas Pak Ade saat ini? Aktivitas saya sekarang ini banyak berbagi di korporasi ya, tentang kompetensi brain management dan derivatif, keilmuan derivatifnya ya, turunan-turunannya itu di perusahaan-perusahaan dan juga di instansi pemerintah ya, seperti ya saya nggak usah sebut lah, di beberapa instansi pemerintah, swasta, dan juga di sekolah. Ya, kemarin baru pulang dari Jawa Timur, itu ada salah satu sekolah tinggi Islam, Setai Al-Azhar Menganti, itu yang mengundang saya sudah kerjasama lama dengan mereka, bisa dikatakan saya konsultan bagi mereka, jadi membantu apa yang dibutuhkan lah sesuai dengan kapasitas saya. Ya, bertemu dengan sekolah-sekolah, saudara-saudara seperjuangannya mereka, diminta untuk mengunjungi sekolah-sekolah sekelilingnya. Jadi bertemu dengan para siswa juga, siswa-siswa SMK kemarin. Siswa SMK kan banyak yang mau bekerja. Nah, kira-kira kita berikan pembekalan. Ya, di daerah itu ternyata memang berbeda. Justru saya menemukan banyak perbedaan yang kita bisa berikan suplemen lah buat mereka. Jadi orang anak SMK itu kan rata-rata pengen kerja ya. Sebagian dari mereka. Namun juga mereka juga pengen melanjutkan studi. Saya tetap nge-push mereka untuk, sekalipun Anda bekerja, pekerjaan pertama Anda bukanlah tujuan akhir. Itu hanyalah awal atau alat Anda untuk bisa mengupgrade otak. Ya, kalau kita bicara tentang kognitif, ya, afektif dan psikomotorik, pengembangannya di mana? Nggak ada tempat lain yang lebih bagus, di kampus. Di kampus. Dan saya melihat di data terakhir, Banten untuk
untuk pendidikannya ini domainnya meningkat ya. Gitu ya. Pendidikannya alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena sudah banyak kampus-kampus berdiri. Iya, betul. Jadi usia sekolahnya sudah mulai manjang. Iya. Ya. Oke. Itu sih. Kegiatannya seperti itu dan mengelola teman-teman juga. Jadi konsultan buat beberapa perusahaan yang memberikan pelatihan tentang beberapa materi. Kalau saya pribadi lebih ke manajemen otak. Manajemen di brand manajemennya ya. Di brand manajemen. Kalau boleh saya tambahkan, sahabat-sahabat Karang Taruna, mungkin Pak Ade tadi malu-malu mungkin menyampaikan. Beliau ini pengelola Manikam Edu, itu brand capital Indonesia, gitu kan. Jadi memang bisa dibilang founder lah katakan di sana. Beliau mengkhususkan pada lembaga edukasi lebih kurang begitu ya, Pak Ade ya. Oke. Pak Ade, sekarang kita sedikit masuk lebih dalam nih ke persoalan bukan profesi lah, tapi bisa juga dikatakan demikian. Saya pengen tahu, teman-teman mungkin pengen tahu nih, dari tadi ngedengar kata brand management. Pak Ade, brand management itu apa sih sebenarnya, Pak Ade? Silahkan. Oke. Brand management ya. Saya enak menerangkan dari kebalikannya, yaitu Miss Brand Management. Miss Brand Management. Apa itu Miss Brand Management? Saya terangin dari contohnya. Oke. Ya. Dulu pernah nggak ngalami ketika kuliah atau sekolah dulu, guru menerangkan di depan, matanya liatin gurunya, tapi pikiran kemana-mana gitu, pernah nggak? Iya. Pernah Pak? Pernah. Nah, itu namanya Miss Brain Management. Atau Miss Manajemen otaknya itu namanya Miss Manajemen otak. Jadi, atau sesuatu yang kita pikirkan berbeda dengan apa yang sedang kita perhatikan, begitu lebih kurang. Kita menyebutnya sulit konsentrasi. Yap. Oke. Atau persiapan besok mau ujian, malamnya kita belajar. Belajar rasanya sudah dibaca semua nih. Yap. Ketika ujian lupa. Itu sering banget ya, Pak. Oh, sering ya? Itu namanya mismanajemen otak. Oke. Setelah selesai ujian ke kantin. Nah. Terus ingat jawabannya, aduh itu jawabannya harusnya. Pernah ngalamin gitu ya? Kan? Iya, betul. Nah, itu namanya Pak, mismanajemen otak. Solusinya adalah manajemen otak, ya. Termasuk kalau kita ketemu orang, Pak. Mukanya hafal tapi namanya lupa, itu masuk nggak tuh? Termasuk gitu ya? Iya, jadi nanti ada keterangan ilmiahnya. Kenapa kita muka ingat, wajah ingat, namun nama lupa? Itu mismanagement. Jangan kan kita, anak-anak kita juga banyak mengalami hal yang sama. Mungkin teman-teman dari Karang Taruna juga banyak mengalami hal yang sama. Jadi sebenarnya ini hal yang sangat fundamental kalau menurut saya, terutama untuk pengembangan kognisi. Ya karena pendidikan itu adalah hal yang mutlak diperlukan untuk pengembangan IPP kita kan, pengembangan diri kita. Enggak ada cara lain. Tidak ada budaya yang lebih baik daripada belajar, nggak ada. Saya selalu katakan kepada siswa, dimanapun Anda lahir, di negara manapun, seusia Anda pasti sekolah. Pasti sekolah. Karena memang tidak ada kebudayaan hidup yang lebih baik daripada itu. Dan belajar itu bukan kewajiban, tapi betul-betul kebutuhan manusia untuk bisa bertahan hidup, survive di kondisi dunia yang kayak begini gitu. Hanya manusia yang paling fleksibel kan. Nah gitu, makanya sangat penting bagi setiap orang, terutama khususnya teman-teman di Karang Taruna juga, untuk setidaknya tahu how to manage the manager of knowledge. Kalau kita mengatakan knowledge is power, then the manager of knowledge is powerful. Itu lebih powerful lagi dong, ya kan? Betul. Ilmu informasi begitu banyak. Kalau informasi itu begitu penting, maka yang lebih penting adalah bagaimana otak pengelola informasi tersebut sangat penting. Nah, makanya brand management masuknya di situ, Pak. Jadi sederhanalah kalau buat teman-teman di Karang Taruna, mungkin kalau saya tanya gitu ya, kalau dalam pelatihan, kalau nonton sekarang, habis nonton film, besok masih ingat nggak? Kira-kira jawabannya apa? Ingat, Pak. Ingat ya, berarti otaknya hebat dong. 3 minggu kemudian disetelin lagi film sama, masih ingat nggak? Mudah-mudahan masih ingat. Masih ingat ya, bahkan sebulan kemudian disetelin lagi masih ingat. Ini musuhnya, ini jagoannya ya kan, ini bakal kayak apa nanti, nanti mati, bakal spoiler dia kan. Tuh, otak hebat kan? Sama, baca komik sekarang, habis baca selesai kita taruh komiknya. Habis taruh komik 3 hari kemudian kita mau baca-bacaan, ambil komik yang pernah dibaca. Ingat dong, saya sudah baca ini. Otak berarti hebat. Sekarang saya ganti, kalau baca buku materi pelajaran 1 bab, besok dites sama gurunya, masih ingat nggak? Itu bahkan saya belum tanya. Saya belum tanya pun mereka sudah ketawa ketiwi, hahaha katanya, dah sudah bye bye katanya gitu. Kenapa itu terjadi? Kenapa nonton sekarang besok ingat, baca komik sekarang besok ingat, tapi main games kita nggak diajarin pun bisa. Baca novel sekarang besok masih ingat, tapi kenapa belajar kok makin banyak belajar seolah makin banyak yang lupa? Padahal secara psikologi kognitif,
kalau kita dari proses masuknya informasi itu sama. Ikut pelatihan, mendengarkan ceramah, mendengarkan khutbah, belajar, main games, nonton film. Secara kognitif adalah sama, itu apa? Memasukkan informasi dari luar otak ke dalam otak kita melalui panca indera. Perbedaannya belajar itu apa? Belajar adalah usaha sengaja kita lakukan. Kita persiapkan, sengaja. Ilmu adalah makanannya otak. Belajar adalah perintah Allah. Ketika kita mau belajar, kita betul-betul persiapkan diri kita dan sensori kita, mata, telinga, emosi kita siapkan. Namun kenapa yang sengaja dilakukan kok rasanya lebih sulit? Ikut pelatihan berapa jam sudah boring. Mungkin yang bawainnya sih. Salah satunya itu, Pak. Ya, kalau kita gagal dalam mengelola audiens juga akan seperti itu. Ya, makanya saya semangat ketemu dengan Bapak Ibu guru ya. Itu yang kita lihat. Proses masuknya adalah sama. Bedanya belajar itu lebih baik, dia sengaja kita persiapkan. Namun kenapa yang sengaja dilakukan rasanya kok lebih sulit? Malah sulit diterima. Nah, yang di sini nanti kita amati adalah bagaimana ada dua hal. Pertama, struktur perilaku otak. Struktur, maksudnya apa? Bagian otak mana yang bekerja ketika kita nonton film, main games, baca komik, dan belajar. Bagaimana kalau cara kerja otak ketika nonton film atau main games ini, atau baca komik, atau yang main games dipakai dalam belajar? Apakah lebih baik pemahaman, daya ingat lebih baik, motivasi lebih baik? Iya, jawabannya tentu iya. Kalau tahu caranya. Oleh karena itulah sangat penting pemahaman tentang buku manual otak, ya, tentang brain operating system. Jadi ibarat handphone, ini adalah alat yang sangat canggih. Komputer kita sangat canggih. Namun dia sangat dipengaruhi oleh OS, operating systemnya kan. Kalau laptop kita pakai Windows. Kalau handphone saya pakai Android. Otak ini super biokomputer juga ada operating systemnya, Bapak. Nah, operating system ini yang sangat mempengaruhi cara kerja, termasuk perilaku behavior yang muncul. Jadi kalau kita ingin perbaiki perilaku, perbaiki yang bisa diukur, maka yang sangat penting adalah upgrade dulu operating systemnya. Nah, brain operating system ini menjadi sangat penting. Kenapa? Ketika lahir semua orang otaknya sama. Jumlah neuron kira-kira 1 triliun sel otak, 100 sampai 200 miliar neuron. Namun kenapa dengan otak yang hebat ini, kok orang hidupnya nggak biasa-biasa aja? Dan berbeda-beda ya, Berbeda-beda. Pak? Apa yang membedakan? Padahal struktur biologisnya sama itu, Pak ya? Secara biologis Allah berikan sama. Kecerdasan seseorang tidak ditentukan oleh besarnya kepala kok. Kan amit-amit kita tambah pintar tambah gede kepala. Betul. Lulus S1 tambah gede, ya kan? S2 nggak muat helm. Nggak gitu kan? Jadi apa yang menentukan? Yang menentukan adalah kepadatannya. Kepadatan apa? Kepadatan interkoneksi sel otak. Nah, pertanyaannya, gimana supaya otak saya itu padat interkoneksinya kan gitu? Berikan dia makanan pokok yang ketiga. Nah, ini buat teman-teman di Karang Taruna. Sangat penting ya. Jadi makanan pokok yang ketiga ini akan memadatkan interkoneksi otak, yaitu informasi atau ilmu. Jadi belajar adalah kebutuhan, memang betul-betul kebutuhan. Jadi makanan otak juga perlu konsumsi. Iya betul. Gitu kalau bilangnya Pak Ade ya. Ya, ini yang Dan ketiga salah nih. satu konsumsi yang paling bermanfaat buat perkembangan otak adalah informasi. Belajar, ilmu seperti ini. Ilmu gitu ya. Memang ilmu itu makanannya. Betul. Jadi apapun yang kita lihat, kita dengar, kita rasakan, dan informasi yang baik tentu ya di sekolah atau di kampus adanya, betul. Atau di organisasi-organisasi yang betul ya, maksudnya seperti Karang Taruna ini kan juga sarana untuk pengembangan banyak hal dalam diri kita kan gitu. Ini sarana yang sudah disiapkan, gitu. Itu pula ya pentingnya memanage otak, katakanlah seperti itu. Itu pula teman-teman yang membuat Pak Ade punya semacam tagline atau slogan, teaching is the art of synergizing both sides of the brain. Ini kalimat bukan kalimat saya ini kalimat Pak Ade Julius Rizky. Lebih kurang artinya adalah mengajar adalah seni mensinergikan kedua sisi otak. Begitu lebih kurang Pak Ade ya. Betul. Jadi kalau kita bisa mensinergikan dua sisi otak kita, maka itu akan menjadi sesuatu yang menghasilkan luar biasa tentu mungkin Pak Ade. Iya, gitu ya. Betul. Memang seperti itu. Ya? Belajar juga sama. Sepenting itu Pak Ade, keseimbangan dua sisi otak dalam membangun menjadi pribadi yang maksimal itu seperti itu lebih kurang itu ya. Iya, yang pertama kalau kita bicara tentang mengupgrade kehidupan, brain operating system itu perlu diupgrade. Orang mengatakannya mindset, ada yang mengatakan mindset, atau
konsep diri atau macam-macam self esteemnya semuanya gabungannya itu. Intinya dia operating sistemnya otak. Bagaimana cara pandang? Kalau untuk teman-teman anak muda, bagaimana cara pandang mereka terhadap dirinya? Cara pandang mereka terhadap lingkungannya, cara pandang mereka terhadap pekerjaannya, itu menentukan bagaimana dia berperilaku. Semakin baik cara pandang, semakin baik juga perilakunya. Nah, cara memahami bagaimana proses cara pandang ini terbentuk. Nah, memang ini perlu satu kontak langsung sebenarnya. Ada satu proses ya Pak Ade ya. Ada kalau kita mau kupas ini kita perlu kayak kontak langsung itu bisa Pak, bisa kontak ya bagaimana kita. Teman-teman nanti kita punya kesempatan offline ya. Sebenarnya ini sudah lama direncanakan oleh pengurus Karang Taruna Provinsi Banten. Sudah pernah saya diskusikan juga dengan ketua kita Bung Haji Andika Azrumi. Tapi memang kesempatan yang belum memungkinkan. Insya Allah setelah silaturahmi ini makin terbangun baik ya, kita nanti bisa pertemukan sahabat-sahabat semua secara langsung dengan Pak Ade untuk bisa lebih dalam menggali tentang brand management. Pak Ade, kemudian apa sih yang membuat Pak Ade itu tertarik untuk lebih mendalami tentang brand management ini? Mungkin kaitan dengan kebermanfaatannya atau apa. Oke lah kalau tadi di awal mungkin sudah diceritakan berangkatnya memang dari suatu keadaan ya. Betul. Keadaan di mana Bapak harus mentreatment anak gitu kan. Tapi kan saya pikir kalau kepentingan kita hanya pada sebuah persoalan yang kita hadapi, maka ketika persoalan itu selesai kan sudah saya pikir kan persoalan kita sudah selesai. Tapi kami generasi muda melihat Pak Ade ini satu dari sedikit ya trainer lah ya, karena kalau disebut motivator beliau mungkin beliau rendah hati sekali nih kan, tidak mau disebut itu. Tapi kami lihat satu dari sedikit trainer, saya sebut saja lah motivator, tidak apa-apa Pak Ade, gitu. Karena Bapak banyak memberi motivasi yang menginspirasi banyak orang gitu ya. Yang cara pendekatan motivasi menurut kami berbeda, tanpa mengesampingkan motivator-motivator manapun. Jika motivator atau motivasi diberikan dengan kalimat-kalimat, dengan dengan katakanlah kata-kata gitu ya. Tapi kalau Pak Ade lebih memanage lebih kepada tindakan, memotivasi dengan tindakan. Tindakannya apa tadi? Tindakannya yang dimulai dari bagaimana melakukan manajemen otak tadi gitu Pak Ade. Nah, kembali ke pertanyaan, apa sih Pak Ade yang menarik menurut Pak Ade kok mendalami brand management? Terus aja di sini ya, gitu betul. Silakan Pak Ade. Awalnya saya tidak menyukai tadi kan ya, namun kemudian awalnya karena terpaksa tadi kan. Kemudian kenapa mendalami, karena setelah Allah berikan kemudahan buat saya melalui orang-orang baik, dan saya berpikir masalah yang saya hadapi mungkin ya saya adalah satu di antara sekian puluh juta orang yang juga menghadapi masalah. Mungkin banyak orang-orang juga banyak mengalami hal yang masalah yang sama. Bicara tentang anak itu sesuatu yang tidak bisa diukur nilainya. Jadi anak adalah manusia kecil. Itu investasi yang luar biasa ya, kalau boleh dibilang investasi yang luar biasa setiap orang tua. Apapun kondisinya orang tua tuh sayang. Nah, banyak saya menemukan ya teman-teman, tetangga atau klien yang memerlukan bantuan. Ilmu ini titipan. Memang titipan, bukan punya saya. Jadi ketika ada orang mau memerlukan, maka sudah menjadi kewajiban bagi yang memiliki ilmu untuk menyampaikan. Itu prinsipnya. Yang lainnya hal teknis, ya hal-hal pendukung lainnya itu hal-hal teknis. Tetapi prinsipnya adalah bagaimana ilmu ini ketika ada, saya tidak bawa mati dan tidak memberikan manfaat buat lingkungan. Jadi apapun dilakukan, memang betul. Ya saya berkeliling sekolah-sekolah, organisasi itu nggak mudah, namun passion yang membawa itu. Kalau saya tidak lakukan, terus nanti menjadi sesuatu yang hanya bermanfaat, paling tidak hanya bermanfaat untuk diri dan keluarga sendiri. Buat gitu apa? Ya, untuk apa? Seperti kita punya harta banyak untuk kita sendiri, untuk apa? Toh yang kita genggam kita tinggalkan. Tapi yang sudah kita beri ke orang itu yang punya kita. Sama dengan ilmu. Ilmu saya ini sedikit sekali. Bener Pak, hanya sedikit. Semakin banyak kayaknya sedikit sekali, namun ternyata ini saya yang sedikit ini banyak diminta orang. Ada yang kontak untuk
handle ini, organisasi, ada yang perusahaan, ada yang macam-macam ya, ada yang anak ya. Semua ditangani sepanjang memang mampu ya, kita masih mampu untuk melakukan semuanya gitu. Seperti itu sih. Jadi lebih kepada passion. Apapun yang dilakukan, lakukanlah dengan senang hati lah. Dan saya menyenangi dunia ini. Luar biasa. Menyenangi sesuatu yang punya nilai manfaat bagi orang banyak, insya Allah menjadi bagian dari amal ibadah yang tentunya menjadi keinginan kita semua Pak Ade seperti itu. Hanya saja tingkat kemampuannya berbeda-beda mungkin gitu. Proses Pak, proses ya buat teman-teman di Karang Taruna, anak-anak muda gitu ya. Nikmati prosesnya. Sekarang ini ada kecenderungan kita pengen semua serba cepat. Ya, semua serba pengen cepat. Pengen bahagia tuh pengen cepat. Dan memang sudah banyak sekali shortcut untuk mencapai bahagia. Dulu orang bahagia itu kalau kita belajar 1 minggu 1 bulan ujian dan ternyata berhasil, maka bahagia datang. Ketika bahagia, otak produksi hormon bahagia. Bahagia kita, endorfin keluar, serotonin keluar. Dulu kita mau promosi jabatan, kita persiapkan diri kita setelah ujian, bahagia kita. Sekarang bahagia hanya di ujung jempol. Kita buat status, orang like, bahagia. Ya kan gitu. Seperti kebahagiaan shortcut. Akhirnya apa? Hidup dalam dunia yang tidak nyata. Kebahagiaan yang kebanyakan ini mungkin sadari diri dah buat teman-teman di Karang Taruna atau di anak muda. Bahwa banyak kebahagiaan escape, sebenarnya itu hanya escape aja, hanya pelarian. Kita menghindari dunia nyata, kita mencari kebahagiaan lain dengan cara-cara yang sesungguhnya kita meninggalkan kehidupan nyata kita. Ingat-ingat, dalam hidup itu orang mencari bahagia. Intinya adalah bahagia. Jangan sampai kita mencari melalui jalur-jalur cepat, yang terlalu escape tadi. Kenapa? Kalau kita kecanduan yang tersebut, anak main games, itu dia mencari bahagia. Cuma kontennya kebahagiaan yang sesaat itu Pak ya. Sesaat. Betul. Tapi apa? Dia tinggalkan sesungguhnya kebahagiaan hakiki dia untuk mempersiapkan dirinya masa depan nanti. Sama anak muda juga begitu. Kita bahagia apa? Main medsos misalnya. Ya nonton video porno. Ya apalagi berjudi atau narkoba. Narkoba apa yang terjadi? Otak produksi hormon bahagia. Kebahagiaan itu yang dicari sebenarnya bukan narkobanya, tapi kebahagiaan dicari. Itu ada shortcutnya. Itu yang perlu kita hindari. Ingat, jangan sampai kita tinggalkan kebahagiaan yang benar-benar nih. Sebenarnya kalau tahu cara kerja otak ya begitu. Jadi bagaimana caranya? Puasa aja ini ya kan. Puasa sampai bete, sampai kemudian iya benar, puasa sampai bete. Betul. Nggak ada cara lain. Puasa sampai bete, sampai kita menemukan yang tadinya kayaknya menjemukan jadi menjadi sesuatu yang mengasihkan. Asik ya, ternyata ngobrol sama teman. Kan gitu ya. Betul. Kita ngobrol, main bareng-bareng, main kartu bareng enak juga ternyata gitu. Nggak asik semuanya begini gitu. Betul Pak Ade. Oke. Enggak, itu hanya salah satu contoh aja. Pak Ade, kemudian bicara tadi brand management, sebenarnya idealnya itu manajemen otak itu diterapkan ke anak-anak sejak usia berapa idealnya Pak Ade? Ya, sebenarnya dibutuhkan dari orang tuanya kalau anak-anak. Dari orang tua. Ya, jadi if you fail to manage your brain, then you will fail to manage yourself. If you fail to manage yourself, then you will definitely fail to manage other people and your organization. Itu prinsipnya. Kalau kita gagal kelola otak kita gagal kelola diri kita. Kita akan gagal kelola orang juga, dan kita gagal kelola organisasi kita. Nah, jadi prinsipnya adalah memang kita setiap orang memerlukan tentang keilmuan brand management ini. Dari usia berapa? Dari anak kecil lahir, anak lahir itu dalam kandungan pun orang tua sudah perlu pemahaman. Sebenarnya sudah perlu. Dengan memahami bagaimana ledakan otak terjadi. Ledakan otak itu istilah ledakan otak terjadi 2 kali dalam hidup kita. Dari prinsip dari usia 7 sampai minggu ke-7, minggu ke-14 terjadi ledakan otak. Tercipta neuron dalam bayi kandungan. Karena kecerdasan tergantung dari banyaknya neuron. Kemudian setelah lahir, jumlah neuronnya udah nggak bertambah lagi. Kemudian dari lahir sampai usia 2 tahun terjadi interkoneksi yang sangat hebat ya antara masing-masing neuron. Kalau orang paham, kita memahami itu, maka kita bisa men-treat istri kita, diri kita, kandungan kita dengan lebih baik kan gitu. Jadi pemahaman tentang parenting dari sisi kognitif, pengembangan kognitif kita bisa tingkatkan supaya anak ini perkembangan kognisinya, otaknya, termasuk emosinya juga bisa optimal. Itu jadi orang tua perlu ya. Anak-anak perlu. Nah, aplikasinya nanti untuk apa? Beda-beda Bapak. Misalnya untuk parentingnya,
untuk belajar kalau anak-anak bagaimana mengatur waktu sesuai dengan cara kerja otak. Kemudian untuk guru bagaimana kita menyampaikan materi. Ya kan tadi saya mengatakan teaching is the art of standardizing both side of the brain gitu ya. Saya salut juga Bapak bisa menemukan kalimat itu dari mana. saya tercetus waktu itu kepikir oh ya, mengajar adalah seni bagaimana kita mensinergikan. Mengajar ya, bukan mendidik. Mengajar dalam arti kita menyampaikan satu materi. Karena ketika kita menyampaikan satu materi, ini prinsipnya, ini bicara tentang guru ya Pak ya. Ketika guru menyampaikan satu materi, 100 dia punya di sini, itu untuk sampai di otak. Belum tentu 100-100-nya bisa dikatakan, disampaikan. Ketika diterima oleh siswanya juga punya keterbatasan, panca inderanya. Maka terfilter lagi, berkurang lagi. Nah, kalau tidak kita manage dengan baik, maka hasilnya kurang optimal. Tapi kalau tahu cara menyampaikannya, tahu cara kerja otak, maka kita bisa mensinergikan kedua belah otak, maka akan sangat optimal. Sangat baik. Bahkan memori pun bisa meningkat. Ya, bahkan saya masih bisa mengingat tadi 30. Tadi itu saya masih ingat sampai sekarang. Sahabat-sahabat, Pak, sebelum kita memulai tapping ini, Pak Ade sudah katakanlah mendemonstrasikan gitu ya, bagaimana beliau melakukan manajemen brain gitu ya, dengan mengingat lebih kurang 30 kata yang ditulis secara acak dan hanya sekali disebutkan. Mungkin nanti kita punya kesempatan untuk bisa langsung gitu ya praktik. Amin. Ya, insya Allah Pak, senang hati bila kita punya kesempatan. Oke, amin. Pak Ade, kemudian ini bicara tadi, menyambung nih dengan tadi nih, bahwa Pak Ade katakan brain management itu sebenarnya sudah bisa dilakukan sejak anak usia dini, bahkan sejak masih dalam kandungan gitu ya. Mungkin kita dua pertanyaan ini akan lebih spesifik karena mungkin ini dinanti juga nih oleh mungkin orang tua ya. Karena teman-teman Karang Taruna juga punya kehidupan yang berbeda-beda kondisinya ya gitu ya. Nah, satu mungkin yang kami juga mendapat beberapa pertanyaan tidak pada saat momen bicara tentang Pak Ade, tapi saya pikir pertanyaan ini cukup relevan ketika kita coba tanyakan ke Pak Ade nih. Apakah brand management itu bisa Pak diterapkan untuk menghandle anak berkebutuhan khusus? Kebutuhan khusus ya, tergantung dari levelnya. Ya. Jadi pemahaman tentang secara holistik, brain management termasuk tentang brain operating system. Ketika kita seorang orang tua itu diberikan, dianugerahi oleh Tuhan, anak memiliki kebutuhan khusus. Kita perlu pahami bahwa tidak ada ciptaan Allah yang tidak sempurna. Tidak ada. Apapun jadinya anak ketika lahir, dia sempurna. Perkara dia berbeda, Allah punya tujuan yang lain. Tugas orang tua cari tahu di mana rahasianya. Ada anak terlahir dengan CP, ya ada yang macam-macam lah ya, ada yang berbeda-beda, ada yang autism, ada yang apa. Tapi prinsipnya ada rahasia di balik itu. Orang tua cari tahu di mana. Nah, cara pandang orang tua, kalau anak kebutuhan khusus ya Pak ya, itu yang sangat penting adalah bagaimana orang tua memiliki asumsi terhadap anak tersebut. Treatmentnya bisa berbeda-beda. Saya punya beberapa pengalaman yang sangat ekstrim berbeda. Ada orang tua yang memiliki anak autism dan Down syndrome. Karena malu, anak ini kemudian dikirim ke daerah, di tempat saudara jauhnya. Ada juga orang tua yang sama pengalamannya, namun cara pandangnya berbeda. Anak ini di rumah dan di lesin Pak. Mengajarkan anak Down syndrome dan autism itu tidak mudah. Satu lagu dia belajar musik bisa sampai 1 tahun. Dia diajarkan tentang bagaimana hidup mandiri. Anak dia mandiri saya sudah bagus. Mandiri maksudnya apa? Dia bisa mandi sendiri, dia bisa cuci tangan harus bagaimana, tidak kemana-mana. Dan Bapak tahu anak itu ketika saya kalau ingat ini cukup ini ya, maksudnya sedih lah kalau nggak karena anak ini dia mainkan piano di depan saya itu sangat pandai. Tapi dia tidak lihat orang ya. Cuma di mana saya nyanyi, dia tahu di mana nadanya dan sangat pandai. That is very good gitu. Saya bilang ini bukan anaknya, bukan perkara anak di awal, tapi cara pandang orang tua yang berbeda terhadap makhluk ini. Ini makhluk yang sangat sempurna loh Allah ciptain. Karena cara pandang berbeda, treatmentnya berbeda, hasilnya akan berbeda. Itu disebut dengan brain operating system. Jadi hati-hati dengan asumsi.
Hati-hati dengan itu. Cara pandang kita itu mempengaruhi ekspektasi kita. Ya. Harapan kita. Kalau orang tua atau siapapun anak muda memiliki cara pandang, Allah saya mah orang biasa. Kalau asumsinya demikian, maka ekspektasinya pun akan biasa. Betul. Ketika ekspektasi ini biasa, maka tindakannya pun akan biasa. Akan biasa saja. Sadar tidak sadar akan pengaruh tindakan. Dan hasilnya juga akan biasa-biasa saja. Pada Pak, ujung-ujungnya akan berikan hasil yang sangat biasa. Hasil ini akan mengafirmasi asumsi. Jadi sebenarnya kalau ingin mengubah hasil, yang diubah adalah asumsinya. Itu brain operating systemnya. Ini teman-teman Karang Taruna, satu catatan menarik dan menurut saya berharga gitu ya. Jika ingin meraih sesuatu yang maksimal, harus berangkat dari bagaimana kita mengasumsikan apa yang kita raih itu dulu begitu ya. Lebih kurang begitu ya Pak Ade ya. Nah, asumsikan itu dengan maksimal, insya Allah kita akan berupaya maksimal dan insya Allah juga hasilnya juga tidak akan jauh dari itu. Lebih kurang begitu ya Pak Ade. Ya betul, makanya saya optimis mudah-mudahan Karang Taruna ini bisa memberikan buat teman-teman anak muda sharing dengan orang yang memang berkompeten, berorganisasi, bertemu dengan orang tua. Itu diperlukan kenapa? Karena dari situ kita memiliki cara pandang yang berbeda, perspektif yang berbeda. Baik. Cara pandang berbeda, ingat-ingat bisa mempengaruhi hasil yang berbeda. Mudah-mudahan Karpots bisa menjadi sarana yang bisa dimanfaatkan nih ya buat teman-teman. Baik Pak, sebelum beberapa pertanyaan kita lanjutkan, kayaknya saya nggak sopan nih kalau nggak mempersilahkan Pak Ade untuk, yuk kita minum dulu nih Pak. Oke, baik. Minum dulu. Ya, oke. Ya, oke. Baik Pak Ade, sekarang kita makin masuk ke persoalan anak muda nih Pak Ade. Nah, ini kan jadi makin ke dalam nih Pak. Isu anak muda. Ya, ini kan karena ini channel yang didedikasikan untuk generasi muda, gitu ya. Karang Taruna khususnya maupun generasi muda Banten dan di seluruh Indonesia pada umumnya. Banyak sekali Pak Ade pertanyaan atau keluhan lah katakan ya. Keluhan dari anak-anak muda nih, kenapa sih sesuatu itu bisa menjadi mudah diingat dan bisa juga menjadi mudah dilupakan? Nah, kenapa orang bisa gampang ingat terhadap sesuatu dan kenapa juga bisa gampang sekali lupa padahal dia baru membacanya? Sederhana Pak Ade, secara teoritis dalam konsep brain management, itu apa tuh Pak yang menyebabkan seperti itu tuh Pak? Dalam konteks belajar maksudnya? Ya, salah satunya dalam konteks belajar, dalam konteks menemui sesuatu. Tadi Pak Ade bilang kan kenapa kalau kita nonton film biarpun pendek tapi bisa berbulan-bulan kita masih ingat gitu lah kan. Apalagi kalau adegannya adegan yang menurut kita ini. Tapi kalau kita belajar serius di satu ruangan, udah nggak ada orang, ya kan? Udah begitu coba demikian konsentrasi, besoknya lupa gitu Pak Ade. Iya. Kira-kira secara teori kayak gimana tuh Pak Ade itu? Iya. Tinggal copy aja cara kerja ketika nonton film, copy dalam belajar. Nah, kita pahami tentang buku manual otak kita sebutnya. Jadi ada buku manual otak. Ini penelitian dari Profesor Jules Perry yang mendapatkan hadiah Nobel pada tahun 81. Di situ istilah teorinya dikenal sebagai split brain theory. Ini penjelasan ilmiahnya. Nah, ternyata masing-masing otak itu terbagi menjadi dua. Neokorteks ini ada hemisfer kiri, bagian kanan. Ternyata masing-masing memang kerja bareng-bareng nih. Cuma dia memproses informasi yang berbeda. Jadi ketika kita membaca, maka dominan otak kiri kita lebih dominan ketika bekerjanya. Ketika kita menggambar, maka otak kanan lebih dominan. Ketika kita berimajinasi, dia lebih dominan otak kanannya. Nah, itu kira-kira yang terjadi. Nah, ternyata ya dari hukum otak yang pertama nih. Kedua belah bagian ini selalu berusaha menyeimbangkan pekerjaannya. Kalau satu kerja keras, satunya nganggur, maka mismanagement terjadi. Otak kiri ini fungsinya untuk memproses kata-kata, analisa, logika, daftar, hitung-hitungan. Itu otak kiri. Dia sifatnya short term memory atau memori jangka pendek. Berbeda dengan otak kanan kita. Otak kanan ini, otak kiri menggerakkan tubuh bagian kanan. Silang dia. Otak kanan kita menggerakkan tubuh bagian kiri. Dia berpikir secara konseptual atau gestalt atau wholeness. Berpikirnya tuh makro. Otak kanan memproses informasi berupa gambar, warna, kemudian imajinasi, melamun, irama, itu diproses dengan otak kanan kita. Nah, sifatnya dia long term memory. Itulah sebabnya karena gambar. Kita ngeliat orang, muka ingat,
nama lupa, nama diproses dengan otak kiri. Iya. Nah, jadi caranya bagaimana supaya kita ingat, supaya kita kalau belajar ya, kenapa kita ingat film? Karena ketika nonton film, kedua belah otak bekerja. Ada gambar, ada warna, ada imajinasi, ada kata-kata, ada urutan cerita, ada logika berpikir. Ketika kita main games juga sama, ada hitung-hitungan, kedua belah tangan bekerja, kedua belah otak bekerja. Kalau kita baca komik juga sama, ada warna, ada gambar, ada imajinasi, ada kata-kata, ada logika, semuanya ada. Maka semua orang cerdas. Iya. Tapi kalau belajar, kebanyakan hanya dominan menggunakan otak kiri saja. Kebanyakan dominan itu kuncinya. Kalau cuma sebagian saja bekerja, yang kanan yang nganggur, yang kanan cari kerjaan. Jadi dia liatin dosen di depan, udah 4 SKS, 2,5 jam, tangannya gambar-gambar. Otak kanan mulai minta kerjaan, dosennya digambar. Imajinasi main, dipakein jilbab, padahal yang ngajar laki. Gitu. Ya ini imajinasi. Atau pikiran lari ke kantin, kan gitu ya. Betul. Bisa begitu kan? Atau capek nih kita bikin report. Dengerin musik dulu lah. Otak kanan minta kerjaan. Jadi bagaimana caranya? Gunakan alat-alat khusus. Nah, kalau buat teman-teman, makanya kalau di Manikam Edu, ini sedikit saya bicara tentang Manikam Edu ini adalah institusi pelatihan guru siswa ya untuk pendidikan yang dibuat oleh beberapa teman-teman yang memiliki visi yang sama, melihat kegiatan saya dan kemudian mereka, Pak, apa yang bisa kami bantu untuk bisa turut serta dalam usaha yang Bapak lakukan, mencerdaskan ini gitu ya. Akhirnya terbentuklah Manikam Edu ini ya. Jadi fokus pada guru-guru, fokus pada siswa. Di sini kita berbagi banyak tentang mindset, tentang skill set, tentang tool set dalam mengajar. Belajar juga ada alat-alatnya seperti mind mapping, ya teknik memori yang tadi saya itu juga menggunakan dua otak. Menggunakan dua otak. Ya. Sebenarnya keseimbangan lah Pak ya itu ya berarti ya. Relasi. Artinya Bapak menyarankan dong atau merekomendasikan kalau anak muda ini kalau mau punya pemikiran yang kreatif, maka dia harus mulai dari bagaimana dia memanage pikirannya. Betul sekali. Gitu jadi ya saya di Manikam Edu dan di Brain Capital ini sekarang di Brain Capital banyak bicara tentang creative thinking di dunia korporasi. Dari mulai brainstorming, bagaimana mengelola meeting yang efektif. Jadi ketika orang mengelola meeting itu ada caranya. Bagaimana kita melakukan brainstorming, mendapatkan ide-ide yang banyak. Semua yang terlibat itu merasa memiliki itu misalnya. Iya, betul. Itu ada cara-cara. Bagaimana kita menentukan, mendapatkan ide-ide yang kreatif. Bicara tentang kreativitas nanti ada satu sesi sendiri. Ada sesi sendiri nanti. Betul. Tapi kreativitas itu bicara tentang kedua belah otak. Bukan hanya tentang otak kanan, tapi kedua belah otak itu. Kedua otak itu ya Pak. Iya. Nah, baik, makin menarik sepertinya ini sahabat-sahabat Karang Taruna. Tapi sepertinya lagi-lagi kita dibatasi oleh waktu ya. Jadi masih ada sisa waktu, kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk menggali lebih dalam. Ilmu beliau ini sangat luar biasa nih. Kalau di korporasi mahal teman-teman ini gitu. Alhamdulillah hari ini beliau secara eksklusif memberikan perhatian gratis kepada Karang Taruna dimanapun teman-teman berada gitu. Pak Ade, seperti apa Pak Ade melihat potensi generasi muda di provinsi kita, Provinsi Banten yang kita cintai ini Pak Ade? Iya. Keadaannya dan potensinya seperti apa? Karena kita bicara apapun kan tadi Bapak sampaikan ya bahwa apa yang kita lakukan ini harus menuai manfaat. Dari sanalah hidup kita berarti. Nah, kami kalau boleh curhat mungkin Pak Ade, organisasi Karang Taruna ini salah satunya tujuannya adalah tadi menjadi sebuah wadah yang secara umum harus menjadi wadah yang bermanfaat khususnya bagi generasi muda di Banten. Seperti apa Pak Ade melihat pemuda Banten dan peluang-peluangnya ke depan Pak Ade? Iya. Buat teman-teman di masa produktif ya. Masa depan itu sangat luas ke depan. Artinya kesempatan itu banyak. Namun kesempatan itu hanya bagi mereka yang mempersiapkan diri. Bukan tentang usia, tapi tentang kesiapan diri kita. Ya, mempersiapkan diri, semua orang pengen memiliki masa depan yang lebih baik. Namun tidak semua mau melakukan upaya untuk mendapatkan itu. Nah, di masa muda ini adalah masa-masa yang sangat strategis ya untuk bisa
berkontribusi. Pertanyaan sederhana aja, ya bagaimana kita bisa, apakah keberadaan kita ini memberikan nilai bagi pertama setidaknya lingkungan terdekat kita, dan yang kedua keberadaan kita memberikan nilai manfaat kepada lingkungan di sekitar kita yang lebih luas. Nah, kalau bicara tentang Karang Taruna adalah wadah yang sangat baik bagi teman-teman anak-anak muda untuk bisa melakukan aktualisasi diri, melatih segala skill ya apapun itu di Karang Taruna. Ini kan fungsinya banyak sekali Karang Taruna ini. Nah, ini memang alat yang sangat baik. Pertanyaannya, apakah Karang Taruna Anda sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat? Kalau tidak dirasakan, introspeksi diri. Introspeksi diri. Buat apa Anda ada? Ya, betul. Ekstrimnya seperti itu. Ya, tapi kalau ini bicara tentang masyarakat, kalau belum ke masyarakat, tentang anggotanya. Apakah keberadaan Karang Taruna dirasakan manfaatnya bagi anggotanya? Jadi ketika melaksanakan program, berangkatlah dari kebutuhan para anggotanya. Bukan project base, tapi program base yang bisa berkesinambungan dan dirasakan manfaatnya. Ketika dirasakan manfaat, maka setiap orang akan datang ke sekretariat, datang ke kantor Karang Taruna. Saya mau ikut yang ini, saya mau join di sini. Kenapa? Karena kebutuhannya terpenuhi, keinginannya terpenuhi, dia haus akan sesuatu dan hausnya itu airnya ada di Karang Taruna. Nah, kejelian Karang Taruna para pengurusnya dalam melihat, memapping apa yang diperlukan, itu yang menjadi penting. Mengidentifikasi sesuai dengan kebutuhannya, bukan apa keinginannya gitu ya. Betul. Kebetulan gitu ya Pak Ade. Oke, Pak Ade, sebenarnya terlalu banyak sebenarnya yang ingin kita sampaikan, tapi mudah-mudahan kita masih punya kesempatan di lain waktu. Amin, insya Allah. Diskusi lagi. Senang sekali. Namun sebelum kita akhiri, mungkin Pak Ade bisa menyampaikan motivasi atau kesan atau pesan-pesan terhadap generasi muda secara umum, baik itu di Banten maupun di tanah air, dalam bagaimana menapaki kehidupannya dan menggapai masa depannya jauh lebih baik. Silahkan Pak Ade. Iya, yang pertama sederhana ya, saya ingat guru saya mengatakan kalau belum bisa bahagiakan orang tua, paling tidak hindari perbuatan yang membuat mereka khawatir. Sesederhana itu. Sederhana itu ya, betul. Ya. Kalau belum bisa bahagiakan anak muda, mungkin kita secara materi kita belum bisa memberi untuk orang tua. Kalau kita belum bisa bahagiakan mereka dengan cara tersebut, setidaknya kita bisa bahagiakan dengan cara yang lain. Dan hindari perbuatan-perbuatan yang bisa membuat mereka khawatir. Itu yang hal sederhana sekali yang bisa kita lakukan. Apa yang bikin mereka khawatir? Sederhana lah. Pulang tanpa ngasih tahu orang tua misalnya, atau PR yang tertunda lama sehingga orang guru telepon ke rumah misalnya, atau kuliah kemudian putus tengah jalan, orang tua nggak paham misalnya, demikian gitu. Sederhana tapi dalam ya Pak Ade ya. Itu aja dulu. Luar biasa Pak Ade, terima kasih. Sama-sama. Sudah meluangkan waktu di tengah kesibukan yang padat, namun sudah mau berbagi dengan kami semua, baik itu dari organisasi Karang Taruna maupun organisasi-organisasi lain. Secara umum adalah generasi muda, baik di Provinsi Banten maupun di tanah air. Tentunya ini menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat. Sahabat-sahabat Karang Taruna, dari obrolan kita ini saya coba merangkum beberapa poin dari pemikiran yang Pak Ade sampaikan kepada kita. Yang pertama, kesulitan itu pasti selalu ada, namun pandanglah kesulitan itu sebagai sebuah pemberian Tuhan yang terbaik yang bisa kita terima. Kemudian ada sisi-sisi positif, selalu ada sisi-sisi positif, ada sisi-sisi baik yang kita raih. Pak Ade tadi cerita bagaimana beliau berangkat dari katakanlah sebuah keterpaksaan karena keadaan, namun dihadapi dengan hati yang lapang, akhirnya bukan hanya persoalan selesai, tapi itu juga membuka pintu-pintu kesempatan yang lain. Ini pesan yang menurut saya paling fundamental buat generasi muda yang tidak boleh harus gampang patah hanya karena sesuatu yang sulit. Kemudian yang kedua,
bukan hanya fisik kita yang membutuhkan konsumsi, tapi otak juga membutuhkan konsumsi. Dan sebaik-baiknya konsumsi otak itu adalah ilmu, pengetahuan. Jadi jangan pernah berhenti belajar, jangan pernah berhenti menimba pengetahuan, karena sadar atau tidak kita sedang memberikan konsumsi terbaik buat otak kita yang tentu kelak akan menggerakkan seluruh anggota tubuh kita. Begitu lebih kurang Pak Ade ya. Sekali lagi Pak Ade, terima kasih sudah hadir Sama-sama. di studio podcast. Terima Mudah-mudahan diberi kesehatan dan kemudahan dalam menjalankan aktivitas menebar kebaikan bagi sesama. Sama-sama Pak Pak Ade, ya. Gatot. Teman-teman dan sahabat-sahabat Karang Taruna, demikian bincang-bincang kita dengan brand management trainer Bapak Ade Julius Rizky TLI. Semoga diskusi ini dapat memberikan manfaat yang maksimal buat kita semuanya, dapat memberi motivasi dan menginspirasi. Sebelum saya akhiri, saya ingatkan lagi untuk jangan lupa subscribe channel Karang Taruna Provinsi Banten, karena next kita juga akan menghadirkan diskusi-diskusi yang juga tentunya akan menginspirasi kita semua. Terima kasih sahabat-sahabat Karang Taruna telah mengikuti diskusi ini. Saya Gatotian S, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aditya Karya Mahatva Yoda.